Shalom wanita dikasih Tuhan, selamat sore, selamat kita kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Pada hari ini akan saya berikan judul menjadi pribadi yang hebat. Wanita dikasih Tuhan, apakah perbedaan antara sukses dan hebat? Kalau sukses adalah apa yang diimpikan seseorang terpenuhi. Ia berhasil menyelesaikan sesuatu dan meraih sesuatu. Di dalam Amsal pasal 13 ayat ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Amsal pasal 13 ayat 12. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Inilah sukses, di mana seseorang bisa meraih sesuatu, itu sangat menyenangkan. Tetapi ketika orang itu tidak mengalami sesuatu yang ia harapkan, dan impi-impikan itu sangat menyedihkan hati. Dan bahkan banyak orang yang depresi karena dia tidak dapat meraih sesuatu yang diimpikan. Hebat adalah sesuatu yang dapat kita persembahkan, kita berikan untuk orang lain. Itu adalah orang hebat. Kita akan baca dulu Mazmur pasal 117 ayat 1 dan 2. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Di sini Tuhan memberikan satu teladan bagi kita bahwa kasih Tuhan itu hebat atas kita dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Tuhan telah memberikan teladan bagi kita. Kita adalah orang berdosa, tapi karena kasih-Nya yang sangat besar, Tuhan menggantikan posisi kita sebagai orang yang harusnya dihukum. Tetapi Tuhan di dalam Kristus Yesus telah mengorbankan dirinya, mempersembahkan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Sehingga seharusnya kita adalah orang-orang yang terhukum. Kita dijadikan orang-orang yang merdeka, orang-orang yang diselamatkan dari dosa. Dan ini adalah kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Ingat Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah hebat, yaitu mempedulikan orang lain. Tuhan mempedulikan kita, orang yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan. Wanita yang dikasihi Tuhan, sukses itu penting. Tapi sukses tanpa mempedulikan Tuhan dan sesama dan orang lain, itu adalah kegagalan yang hakiki. Dan orang itu tidak akan bisa menikmati hidup secara utuh dan sepenuhnya. Contohnya orang kaya yang ada di dalam kitab Lukas, di mana ketika orang kaya ini hidup dengan kemewahannya, dengan pesta pora. Sedangkan waktu itu ada Lazarus yang mohon belas kasihan dan dia tidak peduli. Dia tidak ada rasa kasihan sama sekali pada Lazarus dan orang itu menikmati hidupnya, kesuksesannya untuk dirinya sendiri. Maka ini adalah kegagalan yang hakiki. Dia mendapatkan hukuman di dunia yang lain. Ya, karena tidak mengerti kehendak Tuhan untuk kekayaannya, hanya untuk diri sendiri. Demikian juga orang kaya, juga di dalam Lukas pasal 12. Orang kaya mengumpulkan hartanya untuk dirinya sendiri. Dia buat lumbung-lumbung untuk dirinya sendiri. Dan akibatnya ketika Tuhan malam itu memanggil dia, dia pun tidak membawa apa-apa dari apa yang dia kumpulkan, kekayaan yang dia miliki, dan hanya nyawanya. Ya, dia tidak membawa apapun. Dan orang lain yang menikmati hasil jerih payahnya. Wanita dikasih Tuhan, untuk itu marilah diri kita juga kita ajarkan kepada anak cucu kita tidak berpikir menjadi orang yang sukses. Karena ketika kita tidak meraih kesuksesan, maka kita akan sedih hati dan terluka. Tetapi mari kita berpikir untuk menjadi orang yang hebat. Karena juga orang sukses belum tentu hebat, seperti tadi orang kaya dan yang kita lihat tadi bersama Lazarus. Orang kaya ini sukses tapi tidak hebat karena dia tidak mempedulikan orang lain. Tapi mari kita berpikir menjadi orang yang hebat. Karena orang yang hebat adalah orang yang sukses. Karena dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Berguna, bermanfaat untuk orang lain.
Dan itulah orang hebat. Orang hebat tidak harus sekali lagi orang yang memiliki sesuatu yang lebih. Dari kesederhanaan kita para wanita, kita bisa menjadi wanita-wanita yang hebat, pribadi yang hebat. Bagaimanakah ciri orang yang hebat? Yang pertama, bekerja tidak hanya untuk mencari uang dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tetapi berkarya untuk kebaikan orang lain. Jadi orang yang hebat adalah orang yang bekerja tidak hanya untuk mencari keuntungan pribadi, tidak hanya untuk mencari uang dan memenuhi kebutuhan hidup, tetapi berkarya untuk kebaikan orang lain. Contohnya Paulus, dia melayani, dia bekerja, dan bekerja sebagai tukang kemah bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, demikian juga Ruth, dia bekerja bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia juga bekerja untuk kebaikan mertuanya, karena sudah tua juga harus dipelihara, dan Tuhan memperhitungkan apa yang dilakukan Ruth ini, yang bekerja dengan tanpa pamrih, dengan kerelaan hati. Demikian juga Tabita, ia bekerja bukan untuk dirinya sendiri mencari uang, tapi dia juga berbagi pada orang lain di sekitarnya. Sehingga ketika Tabita mati, mereka menangis, mereka berseru dan minta tolong. Dan Tuhan menolong melalui Petrus. Yang kedua, orang yang hebat adalah orang yang hidupnya berfokus untuk menolong orang lain. Jadi orang yang hidupnya berfokus untuk menolong orang lain. Dan bagaimana ia hidup berguna bagi orang lain. Ya. Fokusnya untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Dan dia berguna untuk orang lain. Sudah tadi contoh-contoh di atas. Berguna untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Inilah kehidupan. Ya, sehingga orang seperti ini Tuhan memberkati. Ya, contohnya Pak Cik, ya, yang sudah begitu luar biasa mengangkat beberapa anak-anak didik, anak asuh bebas beasiswa untuk bangsa dan negara ini. Yang ketiga, orang yang hebat adalah orang yang hidupnya selalu mengucap syukur walaupun ditempa dengan banyak masalah. Hidupnya selalu mengucap syukur. Jadi orang hebat, orang yang selalu hidupnya mengucap syukur walaupun ditempa dengan banyak masalah. Di tengah-tengah pandemi yang saat ini kita hadapi bersama. Ya, kesulitan yang dihadapi orang banyak dan juga mungkin di antara kita bukanlah sesuatu yang membuat kita sedih, tetapi kita melihat bahwa ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, supaya kita menjadi orang yang hebat, itu mengucap syukur apapun yang terjadi. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persoalan yang pahit, masalah yang mengecewakan, yang membuat kita terluka, bukanlah sesuatu yang jahat bagi kita, atau akan menjatuhkan kita, atau akan meruntuhkan kita. Tetapi orang yang mengerti bersyukur, orang yang bersyukur, dia tahu bahwa kepahitan atau persoalan yang pahit mengecewakan adalah pengalaman terbaik yang akan mendewasakan kita akan sebuah realita, sebuah kenyataan dan kehidupan dan hakikat kehidupan, arti kehidupan. Jadi ketika kita berhadapan persoalan yang menyakitkan, yang pahit, itu sebenarnya pengalaman hidup yang indah, yang terbaik, supaya kita bisa melihat kenyataan hidup dan kita juga mengerti hakikat arti sebuah kehidupan. Contohnya Ayub, ya, dia mengerti ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, dia terus berharap, dia terus mohon, dan dia mengerti sebuah kenyataan hidup itu memang pahit. Setiap orang yang di dunia ini akan mengalami persoalan beban hidup yang berat, tetapi di tengah-tengah itu juga Ayub memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya, dia tahu bahwa Tuhan akan mendewasakan kehidupannya, dan dia ngerti arti sebuah kehidupan, bahwa tanpa Tuhan kita akan gagal. Yusuf juga sebagai contoh kehidupan yang luar biasa, karena dia tidak menghindari masalah, dia tidak lari dari persoalan, tapi dia terus menghadapi persoalan itu sampai pada akhirnya, dan menjadi orang yang hebat karena dia bisa bersyukur dalam kehidupannya. Dan dari ucapan syukurnya dia bisa mengampuni, memaafkan saudaranya. Untuk itu marilah kita wanita dikasih Tuhan terus belajar dalam kehidupan ini, menghadapi masalah kita
dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan kehebatan yang Tuhan sudah beri bagi kita sebagai ucapan syukur kita. Dan jangan memikirkan diri sendiri, pikirkan orang lain. Jangan hidup untuk diri sendiri, hiduplah untuk Tuhan dan untuk sesama. Jadilah orang hebat. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.